organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama atau NU, mendapat kecaman publik pasca 5 orang Nahdliyin atau kader NU muda bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto pertemuan itu viral di media sosial X pada 14 Juli 2024. NU dinilai tidak memahami posisi Indonesia antara konflik Israel-Palestina, yang mana pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU, dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sama seperti Jokowi, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil juga menegaskan bahwa NU mendukung Palestina. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini, kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Lantas, apa sih alasan anggota NU muda itu bertemu dengan Presiden Israel? Soalnya, Indonesia tidak pernah memiliki sejarah hubungan politik diplomatik dengan Israel. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil kemudian membeberkan hasil pertemuan tersebut. Saya ingin menegaskan kembali sebenarnya apa sih isi dialog pertemuan tersebut secara khusus gitu, bukan secara umum. Dan kemudian apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara Presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu, Gus? Terima kasih. Ya, secara substansial tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal, karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu gitu. Dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada gitu. Itu masalahnya. Nah, sehingga ya karena apa, yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang mana nggak tahu gitu ya. Mewakili PBNU, Gus Yahya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Gus Yahya juga meminta supaya 5 kader NU yang bertemu dengan Presiden Israel itu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan publik. Karena kata dia, pertemuan itu merupakan inisiatif pribadi ke-5 orang tersebut. Adapun 5 orang yang bertemu dengan Presiden Israel, yang pertama ada Zainul Ma'arif. Dia merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Dia juga sekaligus Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail PWNU Jakarta. Yang kedua, ada Munawir Aziz. Dia merupakan Sekretaris Umum Persatuan Pencaksilat yang juga merupakan Sekretaris Umum Pagar Nusa. Yang ketiga, Nurul Ba'arul Ulum, dan yang keempat ada Iza Nafisa Dania. Mereka merupakan anggota dari pimpinan pusat Fatayat NU. Nah, yang kelima ada Syukron Ma'mun. Dia adalah ketua pengurus wilayah NU Banten. Terkait salah satu dosen UNUSIA Zainul Ma'arif yang ikut pertemuan itu,
dia akan dipanggil oleh pihak kampus untuk menjalani sidang etik. Sebab katanya, pertemuan tersebut membuat reputasi Unusia buruk. Seluruh petinggi NU lainnya pun ikut mengecam pertemuan tersebut, termasuk Ketua PBNU Syafiq Ali. Dia juga menyampaikan kekecewaannya. Dia khawatir kalau pertemuan itu dijadikan propaganda Israel bahwa ada kalangan muslim yang berpihak ke mereka. Nah, netizen Indonesia pun beramai-ramai mengkritik keras tindakan 5 anggota NU muda yang inisiatif bertemu Presiden Israel. Netizen menilai mereka tak punya empati terhadap warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel sejak abad ke-19.